Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kita dengan acara Bisik KUA, bincang santai inspiratif bersama KUA Kecamatan Padang. Tentunya dalam hal ini kita akan kembali berbincang-bincang sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang istilahnya patut kita perbincangkan. Baik, karena kita kebetulan pada bulan ini kita berada di bulan Oktober, jadi sudah selayaknya sebagai kita pegawai KUA selaku santri KUA mengetahui bahwasanya bulan Oktober adalah bulannya santri di tahun 2025. Nah, tentunya kalau berbicara masalah Hari Santri tidak ada habisnya. Jadi kurang lebih mulai ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015, jadi ke sekarang kurang lebih 11 tahunan, 10 sampai 11 tahunan. Artinya sebagai hari nasional kita pikir sudah cukup matang. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri membahas tentang refleksi Hari Santri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Kiai Haji Ahmadun Najah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah selaku koordinator penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang, dan beliau juga merupakan ketua MUI Kecamatan Padang. Monggo, Mbah, pada kesempatan kali ini jenengan sampaikan refleksi Hari Santri di tahun 2025, Mbah. Tentunya kalau dari segi usia sudah cukup matang lah, Mbah. 10 sampai berjalan ke 11 tahun sudah sekarang, Mbah. Usianya kita merayakan Hari Nasional Santri, Mbah. Nah, bagaimana bentuk kita selaku santri, refleksinya seperti apa, dan bagaimana pemaknaannya kita selaku santri, Mbah? Monggo, Mbah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pemirsa dimanapun berada, bulan ini kita masuk pada bulan Oktober, yang mana tepatnya besok hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2025. Semua santri yang ada di Indonesia ini bersukaria. Kenapa? Karena merayakan momen yang sangat luar biasa, yang momen ini wajib kita peringati. Kenapa? Karena dengan adanya Hari Santri ini yang telah diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo tahun 2015, ini santri harus merasa bangga. Jadi bukan hanya buruh yang punya hari nasional, bukan hanya ibu yang punya hari nasional, atau ayah, hari ibu dan apalah katanya, santri juga punya hari nasional. Tentunya berbicara hari santri kita harus melacak sejarah. Kita harus tahu sejarah sebagai santri, apalagi santri yang kita ini santri yang zaman akhir, yang tidak ikut berperang, tidak ikut mengusir penjajah dulunya. Kita tiba-tiba sudah ada tahu Hari Santri. Hari Santri ini adalah adanya resolusi jihad yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari laku pendiri Nahdlatul Ulama. Dikarenakan apa? Ada resolusi jihad perang melawan penjajah, melawan orang-orang kafir yang akan menguasai Indonesia yang baru saja merdeka. Kita semuanya tahu kemerdekaan Republik Indonesia ini tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masih kita merdeka dengan usia masih hitungan bulan, Agustus, September, Oktober.
Ini September sudah datang lagi penjajah, mau menguasai Indonesia lagi. Yang dibantu oleh Inggris saat itu juga. Datang akan merampas lagi Indonesia sudah baru merdeka. Maka berdasarkan itulah kemudian Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad bagi seluruh penduduk Indonesia dan seluruh santri baik di Jawa, di Madura yang radius 85 km itu radius yang boleh kita untuk menjamak dan mengqashar sholat, maka wajib hukumnya untuk mengikuti perang mengusir penjajah pada saat itu. Sehingga dengan resolusi jihad itu para santri yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Madura ini sangat luar biasa antusiasnya, karena resolusi tanggal 22 Oktober itulah kemudian santri mempersiapkan segala sesuatunya. Para kiai juga ada yang persiapkan segala sesuatunya, ada yang kiai itu mengasmak bambu runcing ya, sehingga sampai bambu runcing itu sampai sekarang di Museum Surabaya itu ada menancap di tang yang dari baja itu. Bagaimana kekuatan bambu runcing bisa menembus tank dari baja itu, kalau bukan karena kekuatan langit yang diberikan oleh para alim ulama yang saat itu yang dari Banten, itu sangat tidak mungkin akan terjadi. Nah, sehingga puncaknya santri berkumpul berdatangan ke Surabaya untuk mengusir penjajah itu pada tanggal 10 September. Terjadilah perang yang dikomandoi oleh Bung Tomo dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita perang betul. Masya Allah. Sejarah mengatakan jenderal pemimpin dari penjajah itu bisa mati di tangan para santri. Itu bukan main. Kelasnya jenderalnya, panglimanya mati di tangan para santri. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, mengingat sejarah santri bagaimana ikut mengusir penjajah, ikut berperan dalam kemerdekaan ini. Lah, kita sebagai santri sekarang ini yang tidak tahu ikut perang, ayo kita isi kemerdekaan, kita isi dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan akhlakul karimah, dengan mencerdaskan anak bangsa. Ayo, jangan sampai kita ini sebagai generasi penerus santri-santri yang kita ini, santri-santri yang junior ini, jangan sampai kita ini mengecewakan santri-santri senior kita yang telah wafat dalam medan perang. Jangan sampai kita ini mengecewakan para kiai-kiai kita yang ikut berperang dulu mengusir penjajah pada saat tanggal 10 September untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekarang kita diuji. Di tahun 2025 ini para santri diuji. Kenapa diuji? Karena kita sudah mendekati pada Hari Santri Nasional 20 Oktober ini. Kita diuji bagaimana ada tragedi Pondok Pesantren Al-Ghazali, pondok termasuk pondok dibilang tertua juga dengan 100 lebih umurnya. Ketika roboh, musola yang roboh lantai 4 itu, kemudian para santri dihujat dari sana dari sini. Masya Allah, itu kita butuh kesabaran untuk melawan orang-orang yang tidak punya ilmu tersebut, yang tidak pernah mondok. Belum lagi itu selesai kasus Pondok Lirboyo yang disampaikan oleh Trans 7, dibilang begini dan luar biasa. Masya Allah, kalau santri tidak punya ilmu, hancur semuanya. Trans 7 pasti akan hancur. Cukup menyayat hati itu soalnya. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya akhlakul karimah, coba begitu kalau kita tidak punya akhlakul karimah, berapa alumni Lirboyo? Jutaan. Betul lah. Jutaan. Kalau kita tidak punya akhlakul karimah, habis. Jangan anggap remeh Lirboyo, jangan anggap remeh santri. Santri ikut mendirikan kemerdekaan ini. Maka dari itu, ayo pada tahun 2025 ini kita sebagai santri, kita isi kemerdekaan ini, kita isi hari santri ini dengan hal-hal yang positif.
kita bermedia sosial, ayo yang baik, ayo kita yang rukun dengan sesama umat yang ada di Indonesia ini. Begitu, Mas. Baik, begitu pemirsa yang dimanapun Anda berada, sekelumit terkait dengan masalah flashback ataupun terkait dengan masalah sejarah dari santri itu sendiri sampai ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 sudah disampaikan oleh beliau. Tentunya tidak akan cukup kita membahas santri hanya sebatas 5-10 menit, Pak. Jadi tentunya pemirsa jangan beranjak dari mana-mana. Jadi kita akan teruskan pembahasan terkait dengan masalah santri di momen dan episode-episode berikutnya. Jadi mungkin itu yang bisa kita berbincangkan pada saat ini. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita dan memberikan pencerahan buat kita selaku santri, baik itu di studio atau di KUA Kecamatan Padang maupun dimanapun Anda berada. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi tersendiri kepada pemirsa. Jadi biar agak terbuka lagi bahwasanya sebagai seorang santri selayaknya kita harus menumbuhkan nilai-nilai kesantriannya di dalam diri kita sendiri. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.